JP Morgan menyebut bahwa Indonesia merupakan negara dengan ketahanan yang cukup tinggi terhadap krisis energi dunia yang terjadi saat ini. Kalian sadar nggak, saat ini Indonesia sedang pamer otot ekonominya di panggung global. Laporan dari JP Morgan ini secara lugas memvalidasi bahwa strategi nasionalisme energi yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah tameng paling efektif. Di saat ekonomi global tertekan oleh inflasi, konflik geopolitik, dan perlambatan pertumbuhan, seperti yang juga diingatkan oleh Jamie Dimon, Indonesia justru memiliki beberapa keunggulan. Konsumsi domestik yang besar membuat ekonomi tidak sepenuhnya bergantung pada ekspor. Selain itu, kekayaan komoditas seperti batu bara dan nikel memberi keuntungan saat krisis energi dan bahan baku melanda. Dari sisi kebijakan, Bank Indonesia dan pemerintah dinilai cukup mampu menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, serta utang negara tetap terkendali. Ini menjadi fondasi penting dalam menghadapi tekanan global. Namun, ketahanan bukan berarti tanpa risiko. Indonesia tetap bisa terdampak melalui pelemahan ekspor, arus modal keluar, dan tekanan nilai rupiah jika krisis global memburuk. Kesimpulannya, Indonesia memang lebih siap menghadapi krisis, tetapi tetap perlu waspada. Kekuatan ini adalah modal, bukan jaminan aman sepenuhnya. Kalian sadar nggak, saat ini Indonesia sedang pamer otot ekonominya di panggung global. Laporan dari JP Morgan ini secara lugas memvalidasi bahwa strategi nasionalisme energi yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah tameng paling efektif di tengah kekacauan global di tahun 2026 ini. Angka ketahanan 77% ini merupakan hasil nyata dari kebijakan domestic market obligation yang sangat ketat. Presiden tidak lagi memberi ruang bagi pengusaha untuk sekedar mengejar keuntungan ekspor jika kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi. Inilah yang membuat Indonesia menjadi anomali. Medsos Indonesia kayak di ujung krisis dan semuanya terasa suram. Tapi anehnya perusahaan finansial terbesar di dunia justru bilang Indonesia adalah negara paling tahan banting krisis energi. Gengsi apresiasi pemerintah ya? Atau terjebak persepsi? Dalam teori komunikasi ini namanya perception gap. Ada jarak antara kondisi nyata dengan apa yang dipercayai publik. Biasanya karena kita sering disuapin isu negatif sama algoritma media sosial. Faktanya JP Morgan menganalisis 52 negara terhadap goncangan energi global. Dari puluhan negara besar, Indonesia berada di posisi kedua setelah Afrika Selatan. Morgan itu merilis sebuah laporan yang berjudul Pandora's Box: The Global Energy Shocks of 2026. JP Morgan ini adalah salah satu lembaga keuangan terbesar di dunia. Nah, fokus utama laporan ini adalah soal seberapa sensitif sebuah negara terhadap lonjakan gas dan minyak dan seberapa kuat penyangganya lewat produksi domestik, baik gas, batu bara, nuklir, dan energi terbarukan. Hasilnya menunjukkan Indonesia berada pada urutan ketiga, negara dengan ketergantungan impor minyak dan gas rendah dan memiliki ekonomi Indonesia ini hancur dan APBN-nya morat-marit, kata pengamat Bulak Bulu. Tapi bagaimana bisa lembaga internasional sekelas JP Morgan aja nih teman-teman mengatakan bahwasannya Indonesia ini sangat tahan banting. Menurut laporan JP Morgan mengatakan bahwasannya Indonesia tetap stabil ekonomi dan juga harga BBM-nya di tengah geopolitik global yang saat ini masih tidak pasti. JP Morgan menilai di tengah ketegangan geopolitik global, Indonesia berhasil menstabilkan harga BBM.